Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan malam banyak hantu, berjalan pagi banyak lintah. Yang nyawab salam aku kudoakan berangkat haji ke Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan banyak berangkat haji. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami ingin menyapa Bapak Ibu satu persatu, tapi di luar kemampuan. Mudah-mudahan tidak mengurang mana kalau kita sapa secara agama, yaitu Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tolong Pak jengok jam berapa sekarang? Jam 9 kurang ya. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah, karena di dalam Al-Quran itu kata-kata yang berkaitan dengan syukur lebih 80 kali. Perintahnya di dalam surah An-Nahl 114 ada waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Syukurlah nikmat Allah jika kamu menyembah kepadanya, dan tempat yang lain. Kita yakin Pak, nikmat Allah banyak, cuman susah ngitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika ingin menghitungkan nikmatku, kata Allah, kamu tidak bisa. Banyak macam, banyak bentuk, banyak jenis, apalagi nilainya yang sangat mahal. Banyak. Tapi kalau kami memperhatikan setiap ada acara, baik pembawa acara maupun yang menyampaikan kata sambutan, tidak lebih dari 4 macam yang mereka sampaikan. Bukan mereka tidak tahu, ini orang yang bijak. Apa katanya? Pertama, kita bersyukur diberikan oleh Allah nikmat punya iman. Wajar kita bersyukur Pak Bu, kita ada iman. Apa jadinya manusia hidup kalau udah kati iman? Nah, tinggal lagi menjaga, memelihara, memupuk dan meningkatkan iman itu. Tidak hanya sekedar punya iman, kita ini punya agama. Ya, bagi kita agama Islam, dan kita meyakinkan kebenarannya, inna dina indallahil Islam. Yang ketiga, kita dengar kita nih diberikan Allah ada kesempatan malam ini, malam berikut wallahu a'lam. Yang keempat, ada nikmat kesehatan. Kita bersyukur kita sehat. Insya Allah kalau kita syukur Allah tambah. Inilah yang menyebab kita bisa hadir. Pertama, panggilan iman. Memang kita punya agama yang kita anut, ada kesempatan dan ada kesehatan. Nah, kami sering berzikir dan berpikir untuk menyampaikan dengan para umat, dengan masyarakat, apa-apa nikmat Allah yang lain. Walaupun tidak mungkin sampai ke batasnya, tapi paling tidak berbagilah. Ya. Jadi selain daripada nikmat iman, Islam kesempatan dan kesehatan, ada nikmat punya pangkat Pak. Nah, siapa yang punya pangkat? Yang jelasnya TNI dan Polri. Jadi yang keluarganya ada TNI, ada Polri, bersyukurlah. Kemudian ada nikmat punya jabatan. Banyak jabatan di negara kita. Banyak dari Jakarta turun ke kantor-kantor sampai pada desa-desa.
Kalau nak kita ukur susunannya, jabatan paling tinggi itu presiden, jabatan paling ujung Pak RT. Ada tak Pak RT? Nah, bersyukurlah. Ada nikmat harta. Kita ni ada galau hartanya, cuman bervariasi banyak dikitnya baik. Ada nikmat punya pekerjaan, bahasa Palembang ada gawe. Bayangkan berapa ratus ribu manusia nganggur. Ada nikmat keluarga, maka rugi nian kalau kita tidak baik dengan keluarga. Tapi hidup tidak cukup dengan keluarga. Rezeki dari Allah lewat teman. Kita harus punya teman. Ada nikmat ilmu dunia, macam-macam panggilan dan gelar. Ada nikmat ilmu agama, juga macam-macam panggilan dan gelar. Itu Bapak Ibu ya, nikmat yang dirasakan oleh manusia. Kalau kita syukur nikmat ini, Allah tambah, Bu ya. Habiskan nikmat Allah. Ku cari-cari, ku pikir-pikir, maaf bukan mengguru, bukan menasehat, apalagi mengajar, hasil berpikir bahwa ada nikmat Allah termasuk besar. Ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ada, cuma jarang disampaikan. Ya. Nikmat ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih ada. Ya, 4 macam menurut kami, Pak ya, tapi jarang disampaikan. Andai kata satu macam ini, nikmat ini dakati di kita, di bumi atau di Indonesia, dapat dipastikan manusia mati, hewan mati, binatang mati, tanaman mati, tumbuh-tumbuhan mati. Segala nama-nama ikan mati galo-galo. Mulai dari ikan sepat, ikan gabus, ikan gurami, ikan betok, ikan baung, ikan belido, ikan bujo, ikan tabai, ikan teruman, ikan tempale, ikan tongkol, ikan teri, ikan tenggiri, ikan patin, ikan nila, ikan emas, ikan lais, ikan lili, ikan seluang, ikan serapil. Apalagi termasuk ikan asin, kepala kakap, kepala batu, bulu ayam. Tinggal kan. Apa itu? Air. Banyu bahasa Palembang enggak? Kalau udah ganti banyu mati tak? Mati tak? Mati. Kita bersyukur banyu. Ya, ada banyak di Palembang, ya. Malah sungai besar. Ya. Itu sungai. Nah, aku renungkan lagi berapa banyaklah banyu di Indonesia. Oleh karena Indonesia dekati air Zam-Zam, menurut catatan kami di Indonesia ini baru terkumpul 11 macam banyu. 11. Cuman malam ini maaf Bapak Ibu, aku tidak begitu banyak nak membahas tentang banyu. Memang kalau kamu penasaran, kali undangku lagi, baiklah. Ya. Kalau hanya sekedar ada banyu, masih belum hidup. Apalagi angin. Jadi kalau udah ganti angin mati. Maka kita butuh angin, ya. Pakai kipas, butuh angin, ya. Kepala dinas di kantor, pejabat-pejabat kadang-kadang lambat datang, ditanya ngapa Pak lambatnya? Lah banyak yang nunggu. Jawabnya mudah, ban mobilnya udah ganti angin. Ibu-ibu kalau bapaknya tidur dari subuh, beduk maghrib berbunyi belum bangun-bangun, jangan berbaik sangka ala katanya bapak tidur hari ini ya. Coba taruh jari depan hidungnya, ada anginnya. Udah ganti lagi mati. Sekarang walaupun fisiknya tidak kedengaran, kita kan banyak angin. Air banyak, angin banyak, masih belum hidup. Apalagi api. Kalau udah kata api Pak di bumi ini, jelas malam ini gelap. Sound system yang luar biasa hebat ini tidak berfungsi. Ibu di dapur susah nak masak makanan, bagi perokok tidak terasa nikmat rokok. Kalau udah kata api. Ya, kalau kata api. Sekarang Pak air banyak, angin banyak, api banyak, belum hidup. Apalagi tanah. Kalau udah kata tanah, masjid yang kita banggakan ini kan sulit berdiri. Gedung-gedung mencakar langit sulit berdiri. Pertama dia berdiri di atas tanah, ceklah bahannya. Batu bata dari tanah, dapat koral di tanah, dapat pasir di tanah, dapat behel di tanah, dapat semen di tanah. Ini fakta.
Andai kata di antara bapak yang hadir ada hasil usaha lah kamu tabung sekian ratus miliar, ataupun gaji-gaji kamu kumpulkan tidak terpakai di bank ratusan miliar, umpama bapak setiap bulan nak ganti mobil dekat yang ngusil, kata yang ngusil, belikanlah pak apa-apa. Bulan ini beli Avanza, bulan depan ganti dengan Innova, Fortune, Pajero, Alphard, Ferrari, Harrier, Hummer, Lamborghini, BMW, LC, Rockstar, Expander, Exover, Fanter, Trover, Loper, Brazil, Lancer, FR, Stargazer. Nah, apa lagi? Percuma kalau katik tanah, dia berjalan di pojok tanah, minyak dapat dari dalam tanah. Apa lagi? Bukan menghina, ini kenyataan. Tidak segala betino cantik. Tapi hari Minggu besok rata-rata cantik. Kenapa? Segala perhiasan emas dalam lemari di keluarga lo. Mulai keluar rumah nak konangan pakai kalung panjang, kadang-kadang sampai ke lutut. Ya, lala kepanjangnya. Loketnya lebar sebesar tutup belas. Tiap jari ada cincin, gelang nyusun kiri kanan. Kapal menjalang tersenggol babunyi kerincing. Wong bisik-bisik galau, ya Allah bini siapa kebanyak emas bitino ini. Pecahnya bini lurah, pecahnya baik. Ya kalung ya. Emas dapat dari dalam tanah. Apa lagi? Dari duren sampai cempedak, duku, pisang, sawo, jeruk, ubi segala macam tumbuh di pucuk tanah. Kalau nak ngetes besok Pak Lurah beli bibit jeruk tanam pucuk mobil. Tanya, karena kata Allah la in syakartum la azidannakum, bersyukur dak bu? Bersyukur dak ada air angin api dan tanah? Bersyukur dak? Jangan menganggap ini kecil, ya. Bersyukur. An-Nahl 112 disindirkan oleh Allah. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani fakafarat bi an umillah fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Diumpama oleh Allah, dulu ada negeri. Apa negeri itu? Pertama kata Allah, aminatan, aman. Tidak hanya sekedar aman, mutmainnah, tenang. Kenapa negeri itu aman dan tenang? Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani. Rezeki negeri itu melimpah ruah, datang dari segenap penjuru. Fakafarat bi an umillah. Sayang kufur dengan nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fa'azaqahallahu libasal ju' wal khawf bima kanu yasnaun. Allah rasakan kepada negeri tersebut pertama ju'. Apa ju'? Lapar. Kenapa lapar? Yang ditanam tidak tumbuh, yang tumbuh tidak berbuah, hewan ternak mati galau, ikan di sungai dalam udah katik lagi. Wajarlah lapar. Tidak cukup dengan lapar, khawf. Mereka sering takut. Kenapa dia takut? Dia bisa hidup, ada air, ada angin, ada api, ada tanah. 4 macam inilah yang sering jadi bencana. 2004 bencana besar, tsunami di Aceh. 2004 kan? Aman. 2009 keluar lagi banjir bandang, ada banjir rob, ada banjir kiriman, sungai meluap. Siapa yang korban? Manusia. Angin puting beliung datang tiba-tiba menghantamkan desa-desa porak-poranda. Api melalatkan pusat-pusat perbelanjaan yang korban manusia. Yang namanya gempa, tanah retak, tanah longsor segala macam, itu bukan cerita aneh lagi. Kenapa ini terjadi? Kembali dengan Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tidak sulit. Ya. 2019 masih ada acara Pak ILC, Indonesia Lawyers Club. Aku jinggong, malam tertentu muncul makhluk manusia bernama Ebit Giadi. Ditanya oleh Karni Ilyas, Bang Ebit, sekarang banyak bencana. Kalau tidak salah Bang Ebit ada syair tentang bencana, itu kapan? Kata Ebit, di bawah tahun 80 di daerah Jawa ada terjadi gas beracun
sehingga menelankan ratusan manusia mati. Disitulah hati Ebit terpanggil memberikan sumbangan moral nyanyi tentang bencana. Judulnya Berita Kepada Kawan. Cuman aku bukan penyanyi. Kalau Pak Lora baca nyanyi baca tak? Perjalanan ini. Ini tak ada ya. Tapi ku simak kan. Tapi kami di tengahnya baik. Apa katanya? Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ada Bu? Ada nyanyi itu? Ya Allah. Aku perhatikan tu ambil kapak kelimanya. Kenapa bencana terjadi di tanahku, kata Ebit? Tidak pasti. Mungkin Tuhan mulai bosan. Ngapa dia bosan? Nyingok tingkah laku kita. Apa dia gawe kita? Selalu salah. Kalau manusia salah, al-insanu la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia tidak lepas daripada hilaf dan salah. Tapi kalau selalu salah, agak beda kalimatnya. Selalu salah. Bangga dengan dosa-dosa. Nauzubillah. Uang malu dengan dosa. Kata Ebit, katanya bangga dengan dosa. Alam enggan bersahabat dengan kita, kata Ebit. Cuma Ebit pintar. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, aku nak buktinya. Aku tanya nih ya di rumput. Aku parai rumputnya. Pun, aku panggil. Ya. Rupanya rumput tidak menjawab. Kemana bertanya? Jangan bertanya. Tak usahlah panjang-panjang bertanya dengan ustaz. Jawabnya sunnatullah. Tanya dengan aparat bencana alam. Nak tidur kaget, merenung sejenak sebelum apa-apa, mudah. Tanyalah kepada diri kita Jadi ini, kalau tidak benar-benar, ini apa? Sebenarnya nikmat. Nikmat air, angin, api, dan tanah. Belum nikmat yang lain. Yang bagusnya apa nikmat? Nikmat membawa nikmat. Itu yang bagus. Ya. Tahun 80-an, televisi masih hitam putih. Kalau tidak salah ada pemain film namanya Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya. Apa judulnya? Sengsara Membawa. Ya. Yang bagusnya nikmat membawa nikmat, minimal sengsara membawa nikmat. Kita berdoa, jangan sampai ada nikmat membawa sengsara. Caranya pandai-pandai bersyukur. Termasuk kata Raja Dangdut, wong bersyukur insya Allah tidak kena penyakit stres. Kalau pandai bersyukur Pak, tidak kena penyakit stres. Kau dengar syairnya, apa kata Rama Irama? Stres. Obatnya iman dan takwa, serta mensyukuri apa adanya. Pasti tak ada stres. Deng 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 deng. Aduh, apa ya Pak? Inilah. Jadi pandai-pandai bersyukur. Kita bersyukur malam ini masuk masjid. Bawa apa? Cuma bawa dua Pak yang nyata. Ngapa? Bawa jasad, bawa ruh. Kalau ada jasad masuk masjid dekat ruh, namanya main. Ada ruh dekat jasad, namanya pocong. Nah, malam ini kita bersyukur. Bisa tak masuk masjid ni lagi? Insya Allah. Bersyukur ya Allah. Bersyukur dulu kita. Terlebih-lebih kita ni berapa tahun tak boleh berkumpul-kumpul waktu COVID-19. Ini Pak. Ya, masih banyak nikmat Allah lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini nikmat. Bapak Ibu kita syukur ya. Apalagi habiskan nikmat Allah itu? Belum Bapak Ibu ya. Belum. Ya, belum habis. Sekarang kita buktikan, tidak kita pikirkan hidup tahun 80 akan muncul nikmat Allah yang namanya HP. Luar biasa. Tahun 2000 kalau punya HP, waktu itu dipercayakan Kemenang untuk menjabat P3N 15 tahun. Tapi HP saat itu belum banyak mereknya. Cuman Nokia, Siemens, Ericsson. Ya.
Tahun 2012 balik dari haji, banyak jamaah beli HP. Pak Padoli, apa tak kepengen HP sekarang? Dia kuku sudah ada. Pak Padoli, sekarang ada HP luar biasa. Namanya HP Android. Merek dan tipenya macam-macam. Kan disebutnya mulai dari merek Samsung, Sony, Xiaomi, Advan, Android, iPhone, Asus, Lenovo, Lumia, LG, HTC, ZTE, BlackBerry, Xperia, Nokia, Motorola, Oppo, dan Vivo. Benar tak? Benar tak? Aku tanya, bersyukur tak? Bersyukur tak? Kita bersyukur ada HP ini, Pak ya. Nikmat membawa nikmat. Kenapa? HP ini yang berani mengeluarkan, katanya. Sekarang dunia kecil depan mata. Seakan-akan laut sudah dangkal. Langit sudah turun, bumi sudah kecut. Yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan, yang sulit jadi mudah. Betul? Sekarang mudah kita hidup, ya. Nikmat Allah, ya. Pesan Gojek pakai HP, pesan Grab Gokar pakai HP. Ada yang belajar nyanyi buka HP, cari alamat dengan HP. Ya Allah. Ada tak pernah tak kamu yang ke Mekah jengok makam Nabi di Madinah? Sulit, sekarang buka HP muncul. Ya. Jual barang dengan HP, beli barang dengan HP. Sekarang pacak menipu dengan HP, pacak tertipu oleh HP. Sangat menyayang menyedihkan, pasangan suami istri sudah saling cemburu gara-gara ini. Jadi kalau udah benar-benar, ya, nikmat membawa sengsara. Kalau udah benar-benar salah pakai, salah guna nikmat Allah, ya Allah. Oleh karena itu ibu bapak, ya, kami analisa di HP ini ada yang tidak muncul, cuman sedikit. Yang lainnya muncul kalau di HP, Pak ya. Apa yang tidak muncul di HP, Pak? Penghasilan kami analisa pertama tentang rezeki. Tidak muncul, Pak, di HP. Aku setiap kali ceramah buka HP, berapalah rezeki malam ini. Tidak ganti di HP. Tidak, lillahi ta'ala. Tidak ganti di HP. Apa 1 juta, apa 1,5, tidak ganti. Yang kedua, ada kata di HP tentang balak terjadi menimpa pribadi keluarga, ada ganti. Juga, ya. Itulah dulu ada grup band Seventeen ngajak anak bini main band di pantai dulu kan. Tsunami datang, mati tak? Putra terbaik Indonesia, anak gubernur Jawa Barat, anak Ridwan Kamil, Eril. Tak mungkin Eril dekati HP anak gubernur. Tapi dekati, kalau ada Eril jangan ke sungai kau mati. Ini dekati, maka Eril kan ya tenggelam sungai. Kita doakan mereka itu diberikan tempat yang layak, amin. Ya Rabbal Alamin. Dekati di HP. Nah, kalau nak nyari pasangan hidup, baik yang pertama atau yang kedua segala macam, 3 hari cepat. Jadi bapak nak nyari istri untuk yang kedua, ketiga, ya, atau ibu nyari suami yang belum punya suami, 3 hari lama igo di HP cepat. Ya. Kamu kepengen nama siapa, Pak? Nak nyari istri untuk yang kedua, kena yang tua tidak produktif lagi. Jangan coba-coba ketemu kamu, ya. Ada cerita ya. Jadi dia kepengen yang huruf N, ya. Jadi kena kepengen huruf N, keluarga lo yang nama Nur. Nurayati, Nur Lela, Nur Baya, Nur Jana, Nur Baiti, Nur Asia, Nur Aini, Nur Aida, Nur Hipni, Nur Sima, Nur Sipa. Nah ya, keluarga lo nama Nur. Tinggal Nur yang mana lagi yang dapat diajak berasan. Yang statusnya jelas. Mudah. Ibu-ibu yang dekati pasangan memang nak nyari laki. HP cepat nih Yan. Kepengen apa? Aku senang dengan huruf U, Pak. Keluarga lo huruf U. Mulai dari Umar, Usman, Ujang, Uji, Untung, Udin, Ubay. Siapa tahu keluar Ustad. Nah, dapat roka. Oh, jangan. Ya, nih nasib cucung-cucung kita nih akan datang bisa diramalkan. Jenderal kah, kopral, kiai, ustad, pengusaha, pejabat, tidak tahu.
Terhati Pak ya. Terhati ini ya. Yang kemudian yang sangat harus kita renungkan, tolong buka HP rame-rame. Kalau galak, berapa hari kita hidup, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi kita hidup dunia ini ketik di HP. Ya. Kenapa? Masalah mati. Dekati di HP Pak ya. Oleh karena itu, ayo zaman biarlah makin modern, iman dijaga, jangan mudah tergeser. Negara biarlah makin maju, yang bagus tingkatkan budaya malu. Teknologi biarlah makin canggih, sumbangan moral dan pribadi. Ayo sekarang kita hati-hati. Masalahnya apa? Belum tahu hidup berapa bulan lagi. Aku noleh-noleh ke sini. Kira-kira aku agak termasuk 10 besar tua di sini, Pak. Mungkin termasuk 10 besar aku tua di sini, Pak. Aku sekarang umur aku, Pak, yo 69 tahun sebulan 7 hari. Jadi tidak lama lagi, Pak, 70 tahun. Kapan mati? Buka HP dekati. Oleh karena itu mari Bapak Ibu ya, alangkah baiknya kita manfaatkan sisa-sisa umur kita. Kapan di mana kita mati? Jawabnya An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada. Di mana saja kamu berada, maut pasti menjemput kamu walau sembunyi tempat paling kokoh. Apa mati itu? Caranya 3 macam. Pertama, asbabuhu, sebab mati. Jarang tidak bersebab mati. Kalau tidak bersebab, ngapa mati? Sakit tidak, ngapa? Lah ketuaan mati. Tapi yang banyak sebab, ngapa mati? Sakit, macam-macam sakit. Ngapa mati? Tergelincir di kamar mandi. Ngapa mati? Kena tembak. Ngapa mati? Kena bunuh. Ngapa mati? Kena tujak. Ngapa mati? Tenggelam di sungai. Itu sebab. Walaupun itu hanya sebab, ya sebab. Malah ada ibu-ibu mati sebabnya sepele, tapi bagus. Betino mati sebabnya sepele. Ngapa? Lamo igo duduk nyender, mati wongnya. Biar. Lamo nyender, wong balik galau dia ida, kepada cuil mati. Sudah, ada apa-apa. Jangan sebab kurang bagus. Apa? Bunuh diri, ada masalah. Jangan ditanya soal dosa. Aku tidak bisa jawab. Cuman tidak bagus bunuh diri. Apalagi mengkonsumsi narkoba. Bisa mati. Jangan dikonsumsi. Jangan ditanya Pak kaget neraka atau surga. Aku tidak bisa jawabnya. Jadi sebab. Nah yang kedua kita ni amkanuhu tempat mati. Biasanya bergeser paling tidak sejengkal dengan tempat lahir. Lahir di sini, mati di sini. Lahir di desa, mati di kota. Lahir di kota, mati di desa. Lahir di rumah menantu, mati di rumah pribadi. Lahir di rumah pribadi, mati di rumah sakit. Yang jauh nian, ada yang lahir Timur Tengah, mati di Indonesia. Siapa? Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir lahir Timur Tengah, mati di Indonesia. Apa maksudkan sampai ini? Mohon maaf, siap-siap, berhati-hati dan jangan sampai mati di tempat kurang baik. Mana tempat kurang baik? Tempat-tempat maksiat. Kurang baik mati situ. Kurang baik. Jangan ditanya soal dosa. Di mana lagi? Tempat-tempat nyambung ayam. Mana lagi? Tempat-tempat judi-judian. Kurang baik mati di situ. Caranya kok jangan pergi kecuali dinas atau tugas. Pak Lurah boleh di situ Pak ya. Cuman hati-hati Pak Lurah, hati-hati. Dalam mendengar ada lurah mati tempat nyambung ayam. Dalam mendengar ya Pak ya. Hati-hati. Ya. Mati dalam masjid jelas bagus. Cuman ada masuk dari masyarakat. Dah tahu di mana alamat dah galak disembunyinya. Pak Badoli untuk kami berbagi dengan masyarakat Palembang. Ada cerita. Kisah nyata. Ada yang bertahun-tahun tidak ke masjid. Orang ceramah tidak datang. Sembahyang sholat fardu tidak nian ke masjid. Jumat jarang-jarangan. Tapi dia kapal lebaran duluan ke masjid. Jadi 2 kali setahun masuk masjid. Tapi nasibnya baik. Kapan mati terkapar depan mimbar. Alangkah baik nasib. Bertahun-tahun tidak ke masjid, mati depan mimbar. Bolehlah. Kapal seledit jelek. Kenapa mati depan mimbar dalam masjid? Kena seterum maling kota amal. Cerita.
Apa lagi? Auqatuhu waktu mati tidak tahu sama sekali. Apa? Matinya husnul khatimah. Usahakan jangan suul khatimah. Caranya mudah, banyak-banyak berbuat baik. Jadi kita bersyukur segala macam. Itu baru mukaddimah itu Pak Long ceramah Long. Baru pembukaan. Selawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad. Tak apa-apa kecang-kecang jawab. Aku agak begitu Pak kalau disebut Muhammad diam. Padahal dia mengharamkan syafaat lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Bahwa Allah dan para malaikatnya berselawat terus kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya, ucaplah salam dengan salam. Ada perintah dari Allah kepada orang beriman, banyak-banyak berselawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kenapa banyak tidak jawab? Karena meyakin perintah ini sudah gugur. Di mana gugurnya? Waktu dia sholat sudah dia baca. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah gugur. Cuman ada kata para ulama, satu di antara ciri-ciri orang itu cinta dengan Rasul, selain daripada mengamalkan ajaran dan sunnahnya, manakala disebut nama Muhammad, hatinya bergetar, lidahnya langsung menyebutkan. Maaf, bukan ngajar, cuma nyampainya baik. Jadi yang bagusnya, ini yang bagus, bukan jelek ya. Kalau disebut nama Muhammad, ya, tidak apa Pak. Insya Allah nanti dapat syafaat dan besar manfaatnya. Amin. Cuman tidak boleh segala Muhammad tidak. Kalau disebutnya Muhammad Sofyan, tidak usah. Ya walaupun Muhammad Zurani, tidak usah. Muhammad Zakaria tidak masuk, tidak ya. Jadi kalau disebut Muhammad Zakaria, tidak usah. Sallallahu alaihi wasallam, tidak usah. Salam macam ya, tidak usah. Bukan berdosa tapi tidak masuk kriteria. Lalu Muhammad yang mana Pak yang kita sebutkan dengan selawat kalau disebut uang segala macam? Buka berjanji angkatan kedua. Buka. Di situ dibacakan oleh siapa tadi kan? Wa ba'du fa'aquluhu wa sayyiduna Muhammadun bin Abdul Muttalib. Ada selengannya. Di situ kami dapat, kami kutip ya. Sampai berapa? Kalimatnya macam-macam, ada selingan-selingan. Yang beruntungnya adalah mulai dari kalimat Ibni Murratab ni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihri wasmu Quraisy, suku mereka suku Quraisy. Ibni Malik ibni Nadhr ibni Kinanah ibni Uzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudarrab ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan. Sudah kalimat Adnan, wa hadza silkun nazamat faraidahu bananu sunnati saniyah. Inilah nasab Nabi Muhammad yang diriwayatkan para ulama bagaikan butir permata indah. Warafuhu, rafa arti rafa atas masih ada. Warafuhu ke atasnya ilal khalili Ibrahim sampai kepada Nabi Ibrahim. Amsaka anhu syari'u wa apa aku akan menyebut daripadanya rahasia. Maka kita baca tahiyat ada mengandung kama barok ta'ala Ibrahim. Muhammad itu, ya kan? Ada berapa? Kukutipnya, kuselitinnya. Ini sunat tidak, wajib tidak. Kalau kami perhitung adalah Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadir, Nadir bin Kinanah, Kinanah bin Uzaimah, Uzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudor, Mudor bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Tolong cek ya. Ada berapa? Teliti 22. Ini Muhammad, Abdullah bin Muttalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadir, Kinanah, Uzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudor, Nizar, Ma'ad, Adnan. Cara manggilnya di pucuk kita bapak, di pucuk bapak kakek, di pucuk kakek buyut, di pucuk buyut bapaknya buyut, di pucuk bapaknya buyut bapaknya bapak buyut.
Itulah. Aku cuma 3. Ahmad Fadoli bin Nansar bin Abbas bin Darau lagi. Nabi 22. Inilah yang luar biasa Pak ya. Silsilah dia Barzanji. Pertanyaannya, itu ke mana Pak? Ke atas. Ada dapat keturunan Nabi ke bawah? Ada. Cuman sepanjang sejarah, terbatas buku yang kami baca, setahu aku Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup. Dia ada anaknya namanya Ibrahim, mati. Dia ada anak nama Abu Qasim, mati. Ada konon kabar anaknya laki-laki lahir di kebun korma, belum jelas, mati. Singkat sejarah, mungkin keterbatasan ilmu, Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup. Oleh karena itu yang malam ini tidak kasih anak lanang yang hidup, atau memang tidak kasih anak lanang, insya Allah akhlaknya, sabarnya, imannya tidak jauh beda dengan iman Muhammad. Amin. Yang tidak kasih. Cuma ada cumanya. Kalau kita dah kata anak laki-laki, baik dah kata memang dah kata dari awal, ataupun dia mati, keturunan kita ke bawah lemah, bukan hilang. Kenapa? Kita ngambil keturunan pakai garis laki. Jadi maaf Bu, Pak jangan tersinggung, yang dah kata anak laki-laki jangan tersinggung. Sedang ceramah bertanya, Pak Fadoli, kami lah sekian tahun berumah tangga, anak kami betina galau, kami kepengen Pak anak laki-laki, ada tak cara? Ada cara. Mana Pak caranya? Suruh laki kamu berbini muda. Insya Allah dapat. Belum dapat suruh sikok lagi, insya Allah ada. Maaf ya. Jadi sejarahnya Pak ya, setahu kami inilah Pak keterbatasan ilmu. Boleh kritik kami siap dikritik. Nabi ada anak betina namanya Siti Fatimah. Aminatnya maknya. Nabi ada anak betina Siti Fatimah. Nah Fatimah ini punya laki. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa orang ini? Khalifah yang keempat. Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan, khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menantu sekaligus khalifah. Apa arti khalifah? Penguasa. Khalifah. Pemerintah. Nah ada anaknya nikah dengan Fatimah sepanjang sejarah. Yakin kamu tahu ada. Siapa anaknya? Hasan dan Husain. Cucu Nabi. Cuman dari pihak betina. Cucu Nabi Husain. Ya. Kalau ditanya nasab Husain Hasan, siapa keturunan dari kamu? Dari bapaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi cucu Muhammad juga kena Fatimah anak Muhammad. Nah. Jadi anaknya Hasan dan Husain. Ada buku pernah kami baca, di antara Hasan dan Husain, rupanya Husain yang menurunkan anak laki-laki. Husain kawin dengan betina, boleh anak laki-laki. Nama anaknya Zainal Abidin. Zainal Abidin kawin dengan betina, boleh anak lanang. Nama anaknya Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir kawin boleh anak, nama anaknya Ja'far Siddiq. Ja'far Siddiq kawin boleh anak, nama anaknya Idris. Idris kawin boleh anak, nama anaknya Al-Bakir. Al-Bakir kawin boleh anak, nama anaknya Ahmad. Ahmad kawin boleh anak, nama anaknya Ubaidillah. Ubaidillah boleh anak, nama anaknya Muhammad. Muhammad boleh anak, nama anaknya Alwi. Alwi boleh anak, nama anaknya Al-Gayyam. Al-Gayyam boleh anak, nama anaknya Muhammad. Muhammad boleh anak, nama anaknya Alwi. Alwi boleh anak, nama anaknya Abdul Malik. Abdul Malik boleh anak, nama anaknya Amir. Amir boleh anak, nama anaknya Jamaluddin. Jamaluddin boleh anak, nama anaknya Nurul Alam. Nurul Alam boleh anak, nama anaknya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah boleh anak, nama anaknya Syarif Hidayatullah, yang dikenal Sunan Gunung Jati. Kami jingga dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib turun ke Husain Zainal Abidin, rupanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, urutan yang ke-20. Ya.
ke-20 Sunan Gunung Jati. Sayang kami cari buku berikutnya belum ketemu, Pak, ya. Mohon maaf kalau benar, bagus. Kalau salah, kritik kami. Pak, dari mana manusia banyak ini? Kemungkinan, tidak pasti. Kemungkinan Sunan Gunung Jati ini ada anaknya lanang. Anaknya itu beranak, anaknya lagi beranak. 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 Bukan tak mungkin, termasuk Pak Lurah, termasuk Pak RT. Kenapa? Ini khalifah di kelurahan, RT masuk. Ya, kenapa? Khalifah paling ujung. Ini kemudian kalau tidak pasti Pak Lurah, ya. Oh ya, mudah-mudahan doakan. Jadi jangan kaget bikin kartu nama baru, nama Sianu, Lurah Timo Ilir, keturunan Sunan Gunung Jati. Tidak usah Pak Lurah, ya, tidak usah. Ya Bapak Ibu yang hormati. Itu kita syukur tadi Bapak Ibu yang hormati, baru selawat dan salam. Belumnya Maulid, belum. Nah, ini jam 9:25. Ya. Kira-kira terus, cuman maaf ya, jadi yang sakit pinggang kalau nak nyari tempat nyender, cari tempat nyender. Yang asam urat rematik, kaki boleh dijulur, boleh ditegak. Ya, yang nak makan ada makanan, makanlah. Yang nak main HP, lajulah. Nah, yang nak baliklah. Soalnya Maulid belum. Ada ngomong maulid, ada ngomong maulud. Jangan berdebat bodoh. Ya kalimatnya beda, ya. Lebih kurang kalau maulud dilahirkan, kalau maulid kelahiran. Lebih kurang. Ada ya. Nah, ada bahasanya bagus, cuman jangan dipakai dalam mak dengar. Ya, apa itu? Dia bukan maulid, bukan maulud, tapi milad. Nah, dalam maknya dengar milad segala macam ya. Apa arti milad itu? Ulang tahun. Ya, jangan dipakai bahasa kita dalam mak dengarnya. Lagi kamu ngabel, Pak Lurah, tolong malam ini datang ke tempat kami nak rame-rame nak milad. Itu Pak Lurah, orang ajar. Rupanya ulang tahun. Terus tadi pakai lalu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita. Karena papanya Muhammad itu dilahirkan, kita sering dengarnya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini baru mulai. Ya. Kami ada buku Pak Sejarah Al-Quran bahasa Indonesianya karangan Dr. Abu Bakar Aceh. Kami beli ini tahun 85, kami baca segala macam, Pak, ya. Rupanya di buku itu sebenarnya kita bersyukur Muhammad dilahirkan. Mak mana akhlak manusia sebelum Muhammad dilahirkan? Aku ambil di buku itu. Ya. Aku ambil di buku itu. Akhlak manusia sebelum Muhammad dilahirkan, inilah yang disebut ada zaman yang terkenal zaman jahiliyah. Mak mana cara akhlak zaman jahiliyah yang nama judi, mabuk, zina, merampok, segala macam, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Kapan dia nak laju? Kenapa? Memang jahil. Jadi zaman jahiliyah berjudi terang-terangan, mabuk bukan lagi mabuk minuman, dia mandi nian, nodong kapan dia senang, maling merampok kapan dia senang. Pokoknya zaman jahiliyah itu yang mencuat. Ada yang tidak mencuat ke permukaan, sangat menyedihkan. Apa itu? Ibu-ibu di zaman jahiliyah konon kabar kalau melahir anak betina senang atau tidak, rela atau tidak, kuburlah hidup. Menyedihkan. Zaman jahiliyah ibu kalau melahir anak betina mau tidak mau kuburkanlah. Kenapa? Zaman itu nyimpan anak betina lebih-lebih dari kita nyimpan mutiara ratusan kilo. Ya Allah, sedih Bu ya. Inilah zaman jahiliyah ya. Nabi belum diutuskan. Maka di zaman jahiliyah ada pendapat, ada fatwa, boleh percaya, boleh tidak. Ya.
Boleh percaya, boleh tidak. Kenapa? Kalau ibu-ibu hamil sudah sampai 4 bulan, mungkin sampai 5 bulan, bakal tahu susah atau tidak. Di mana letaknya? Kata ibu-ibu, kalau sudah hamil 5 atau 4 bulan, sudah ada gerak janin di dalam perut. Aku sampai sekarang tak kati yang bergerak. Ya. Kata ibu-ibu, benar tak kira-kira Bu? Benar tak Bu ada yang bergerak? Ada ya? Nah, ada berpendapat kalau janin bergerak di kanan tidak susah. Umumnya lahirnya laki-laki. Tapi kalau bergerak di sebelah kiri, umumnya perempuan tahu betina. Inilah zaman jahiliyah. Ini. Jadi kapan dia hamil 4 bulan, bergerak di kiri, alamat susah. Siap-siaplah ambil cangkol. Ya. Kalau bergerak di kanan tidak, laki-laki. Ya, gitu. Maka pendapat ini masih ada dipercayakan oleh setelah zaman modern. Ada cerita, ada betina hamil 4 masuk 5 bulan, datang ke rumah Ustaz. Pak Ustaz, kira-kira anakku kaget apa betina apa lanang? Kata Ustaz dengan tanya dengan aku. Sekarang banyak dokter tahu. Mungkin belum ada dokter. Ngapa? Kata wong dulu Pak Ustaz, kalau bergerak di kanan betanang anak boleh iya boleh tidak. Kalau bergerak di kiri, betina boleh ya boleh tidak. Nah aku sedihnya apa? Kenapa? Punya aku ini bergerak di tengah Pak segala macam. Kaki ini banci, aku takut ni apa segala macam. Iya nak tahu bisa. Ini cerita. Ya Allah, berapa tahun zaman jahiliyah macam itu nguburan anak betina Bu? Aku baca di buku itu, tak pula lama indah. Ya, cuman 500 tahun. Ya Allah. Bukunya Sejarah Al-Quran karangan Haji Abu Bakar Aceh. 500 tahun. Siapa tak sedih? Dulu memang zamannya jahiliyah. Bodoh. Sekarang kita tidak lagi nama zaman jahiliyah. Sekarang zamannya telah modern. Ada disebut zaman now. Macam-macam sekarang. Tapi kalau kita perhatikan, ada di antaranya perbuatannya kita lebih hebat dari zaman jahiliyah. Lebih hebat. Ya. Berapa minggu yang lalu kami jengok Pak di HP Pak ya, ada anak lahir yang kembar siam, tapi terkapar di jalanan. Ya Allah. Sekarang inilah Pak ya. Apa yang terjadi cepat. Kalau dulu masih lambat Pak, kenapa? Media dulu cuma 2, ada media cetak mulai dari koran Kompas, Sumek, Serifut, Transparan, Palpos, Radar, Harian Bisnis, Palembang Metropolis, Berita Pagi, Fokus Sumsel Palembang tuh di Palembang, Pos, Sumsel Pos, Tribun Sumsel, Koran Sindo. Dulu. Masalahnya dapat ditayang di televisi. Siapa televisi nayangnya? Macam-macam. Ada patroli Indosiar, ada busan SCTV, TKP TV7, sergam RCTI, sidik jari ANTP, buletin siang, jejak kasus, tajuk utama, draft hukum, brutal, gerbang, fakta, kasak kosong, fokus yang tangkap telusur, kupas tuntas, lugas silat, kabar pagi, kabar petang, kabar malam, apa kabar Indonesia. Dulu, sekarang media sosial lebih cepat. Sekarang lebih cepat. Lahir anak terkapar di bawah gerobak sampah pernah terjadi. Lahir anak dimasuk kardus Supermi pernah jadi kenyataan. Lahir anak dititip di teras rumah kawan untuk hilangkan jejak. Kalau terjadi macam ini, yang sulit, yang ribut, yang kadang susah. 2, pertama aparat, yang kedua ustadz. Nah, ada bayi terkapar. Panggil ustadz, panggil aparat, panggil Pak Lurah, panggil RW, panggil RT. Datang. Menurut kamu Pak Lurah ini anak siapa? Pak Lurah ngeling tidak tahu. Menurut ustadz, tambah kami tidak tahu. Paling-paling membesik. Kalau nyengok mulut ustadz. Pecahnya. Nah, kalau hidungnya Cak Lurah. Macam-macam komentar. Kenapa memang tidak tahu? Kenapa ini terjadi? Inilah Pak, zaman dan iman. Zaman biarlah berubah, iman tetap kita jaga. Pengaruh zaman. Ya.
Oleh karena itu kami sampaikan dalam mukaddimah di mana kadang sampai kami di Geria Agung Pak ya, biarlah zaman makin modern, jaga iman jangan mudah tergeser, negara makin maju kita tingkatkan budaya malu, teknologi makin canggih, mari kita untuk berusaha hati-hati. Kenapa? Dunia kecil. Ya. Hati-hati itu baik. Siapa Pak yang hati-hati? Kami umumkannya baik. Siapa yang punya hati? Jadi apa? Menurut kami mudah. Ya, jadi apa baik? Yang galak maling hati-hati. Taruhlah jelek. Jadi ustadz hati-hati. Jadi kiai hati-hati. Maaf, jadi aparat hati-hati. Ya, jadi apa baik? Ya, hati-hati. 2024 hati-hati. Jadi MC hati-hati MC. Dulu ada MC berapa tahun yang lewat kan kurang hati-hati. Karena bukan main pasilah semangatnya nak manggil aku Al Mukarram Haji Padoli. Salah panggil almarhum Haji Padoli. Lah. Hati-hati MC. Hati-hati. Ayo Bapak Ibu salah macamnya. Ibu-ibu yang betulan lakinya belagak besar tinggi hidung mancung badan putih rambutnya ikal bu ya bahagia tapi hati-hati. Jadi rebutan yang lain. Ya. Ibu-ibu yang lakinya kecil, pendek, kurus, hitam bersyukur. Bersyukur laki hitam. Kenapa? Ada untungnya. Apa untungnya Pak kalau laki hitamnya? Kalau dah reduk mati ke lampu nyamuk tak nyengok lagi. Nah. Cuma hati-hati. Kalau lah hitamnya jangan suruh dewean berjalan malam kaget supir mobil tak kejengok. Hati-hati. Inilah. Jadi malam ini kita hati-hati Pak. Terlebih-lebih menghadap 2024, tolong hati-hati. Ya. Nah, itulah namanya zaman jahili. Dia baru nak mulai cerita maulid. Baru nak mulai. Nah, hari lah 9:30. Belum. Masih mukaddimah. Belum. Jadi tadi ceramahnya jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 35. Dah setengah jam lewat. Ya, hati-hati. Ya, boleh. Aku senang kalau kamu tidak balik. Senang kamu dengar. Siap. Ya, tapi maaf aku goyang-goyang itu bukan gaya. Supaya jangan semutan kalau macamnya. Ya, jangan semutan. Dan kita ni maaf Pak Lula, maaf Pak RT segala macam. Pribadi kita ni ada peraturan dakwah. Pak Lura, aku ada peraturan dakwah. Kalau ceramah lewat setengah jam Pak Lura itu mulai dihitung lembur, itu salahnya. Nah tolong Pak Lura siapa tanggung jawab? Lemburnya lain, lembur ceramah. Kalau lembur di PT zaman, kalau ceramah menitan. Nah tolong hijau ke baik Pak Lura ya. Tidak boleh besar, semenit cuma 40 Pak Lura ya. Itu lain dari gaji pokok. Ayo. Nah sekarang baru masuknya Bu, baru masuk tentang maulid, baru masuknya ayat. Ngecek lah segala macam. Pokoknya cukup tak cukup kita 10 menit selesai. Apa lebih gila po? Tengok deh. Aminah ya lakinya Abdullah. Inilah emak Nabi dengan bapak Nabi. Jangan ditanya Pak Fadli waktu Aminah kawin dengan Abdullah siapa P3N-nya? Udah tahu. Aku belum lahir. Yang jelas Aminah pasangan suami istri dengan Abdullah. Dengan kata lain sebagai syariat kalau betino ndak boleh anak jangan yang ndak punya laki. Maaf kalau ada yang dewasa beguyurlah nyari laki. Lanang kalau ndak punya anak jangan ndak punya bini. Ini syariat. Itu tidak dijamin karena aku jadi P3N. Ada yang nikah sampai sekarang lah 20 tahun belum dapat anak. Aku doakan dapat anak. Itu yang terbaik. Ada lagi begitu nikah tidak berhenti beranak terus. 6 tahun 8. Iya. Alah kan teman beranak pernah. Ya, udah baca katanya. Itulah kadang-kadang. Kadang-kadang Pak Doli tidak nyangko. Jadi ngapa tidak nyangko? Tersenggol bantal bela jadi. Nah. Apa itu tersenggol lain macam. Ada anaknya lanang galon 6. Kepengen betino, tidak berarti ngumpul kembang beneka.
masih tidak dapat. Ada anak yang betina galau, kepengen lanang, beli pistol-pistolan, mobil-mobilan, masih tidak dapat. Aku alhamdulillah dengan izin Allah, Allah nyuruh aku 2 pasang, 2 betina, 2 lanang, cucung lalapan. Ya Allah. Ada cerita kawan, tidak jelas di mana terjadi. Ada pensiun, ada bedeng, segala macam. Tapi ngeluyal, siapalah nak ngurus harta nikahi kalau nak kati. Berdoa ngajak rami-rami. Dengan izin Allah, dapat anak. Dia minta sikok bayi, yang penting cukup. Terkabul, Pak. Dapat anak sikok cukup. Mana? Batas pinggang ke pucuk, betino. Batas pinggang ke bawah, lanang. Kapan jengok? Oh, bancir, Pak. Nama mana Bapak Ibu, ya proses Aminah melahirkan Muhammad ini kami kutip di dalam satu kitab namanya kitab Al-Barzanji, ya. Karena ada dibaca di buku Maulid pernah diadakan di kota Karbala yang jaraknya 80 km dari wilayah Irak. Kenapa diucap sana? Di abad ke-11 negara Islam tidak bersatu, kena jajah bangsa asing. Ada orang hebat, pintar melawan Beduit dengan kebenarannya, namanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Gagasan dia mengadakan peringatan Maulid. Jadi ada Maulid diperingatkan di kota Karbala tahun 1145 Masehi. 7 hari 7 malam, bubar di sana langsung ke Spanyol, kemudian langsung ke Maroko. Yang akan diadakan Maulid. Ceritanya dikutip dalam kitab Barzanji. Nah, kami ngambil jejak itulah. Ya. Jadi Aminah kawin atau pasangan istri dengan Abdullah, dengan izin Allah Aminah mulai hamil 1 bulan. Batino hamil 1 bulan belum kati kejengoannya. Tapi apa yang terjadi di Jazirah Arab di kala itu? Tadi ada yang maconyo. Apa kalimatnya? Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minat nabati hulalan sundusiyah. Apa kendaknya? Bumi yang bertahun-tahun gersang, mulai tumbuh tanaman-tanaman menjadi bumi yang sangat subur. Kenapa Pak Aminah hamil 1 bulan ada hubungan dengan tanaman dan bumi? Kaget kita rujukkan dengan ayat Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sia-sia. Ya. Muhammad itu bukan untuk manusia, untuk semesta alam. Masih dalam kandungan. Ya Allah, sebulan Aminah hamil, lu kata arti, tapi itulah kejadian menurut kitab itu. Jadi tanah gersang di Jazirah Arab, ya tanaman tumbuh. Nah itu hamil 1 bulan, kita pantas-pantas baik, ya. Nah berikutnya Aminah hamil 2 bulan. Dalam pelajaran kami dulu di pondok, Aminah hamil 2 bulan, nasibnya kurang beruntung. Kenapa? Lakinya Abdullah mati. Dengan bahasa lain, Aminah hamil 2 bulan janda muda. Janda muda. Mana Aminah jadi janda muda hamil 2 bulan? Dia lebih banyak di rumah beribadah sesuai dengan syariat di waktu itu. Dia kurang galak keluar rumah. Kenapa? Janda keluar rumah, niat hati mencari rezeki, kadang dituduh mencari laki. Nah, jadi itulah Aminah dulu. Nah, udah tahu Aminah sekarang. Apa Aminah, apa Asia, tidak tahu. Itu Aminah. Laki mati, hamil 2 bulan, banyak di rumah ibadah. Kenapa? Menjaga hamilnya. Kalau tidak keluar, penting tidak keluar rumah. Ya, itu Aminah dulu. Ya, jangan sampai fitnah. Dia menjaga. Nah, oleh karena itu zaman sekarang beda zaman. Entah Aminah, entah Nurlela, entah Nurbayan, entah Siman, entah Asia. Kapan mati laki masih muda, berubah total. Rambut panjang mulai dipendek, jilbab tidak dipakai lagi, baju muslim disimpan dalam lemari, pakai legging, pakai baju kaos ketat. Kadang-kadang keluar rumah pagi, kadang siang, kadang malam, bawa HP kamera. Mana lanang berkumpul dia lewat. Kenapa? Minta ditegur dengan RT. Ama baik segala macam. Jadi RT walaupun warga kita jangan ramai go dengan yang zaman janda muda. Warga kamu dia.
Janda muda nak ke mana Aminah? Nak ke pasar Pak Ati nyari rezeki. Ujung-ujungnya berapa Pak Ati nomor HP kamu? Nah, Kak Ati banyak nyimpan nomor janda. Hati-hatilah ya tadi. Ya, berarti dagi Ati dulu. Apa yang terjadi Aminah hamil 2 bulan itu boleh dibaca di bawah. Ada kalimatnya wa aina ati simaru wa adana syajarunil jani jana. Ya Allah, kira-kira suara aku dengan suara Rara mana yang bagus? Oh, bagus Rara. Apa kalimatnya kalau kami tengok di tempat yang berjanji lain ya? Buah-buahan segera masak, dahan-dahan dan cabangnya melengkung merendah, mirip sekarang cangkoan-cangkoan. Masya Allah. Ya. Jadi hamil sebulan bumi gersang subur, tanaman tumbuh. Hamil 2 bulan buahnya masak, cabang dan dahannya melengkung merendah. Ini pengaruh dengan alam. Ya. Maka ada yang bertanya, Pak, ya, katanya kalau hamil 2 bulan bagus nih ya, ini. Iya, tapi beda Pak dengan betina sekarang. Kenapa? Cerita benar apa tidak wallahu alam, ada betina hamil 2 bulan malah sedih nyingoknya. Ngapa? Hamil 2 bulan pisang belakang rumahnya rubuh galo. Nanasnya busuk, TV rusak, ayamnya hilang. Ya, alah kejauh. Pertama, jangan mimpi. Yang dikandung sekarang bukan calon nabi. Nah, yang kedua, Aminah sangat sensitif dengan makan. Mohon maaf Bu, sumbangan moral. Ketika hamil 2 bulan sebenarnya kapan beda boleh. Tolong hindarkan terlebih-lebih ibu-ibu, jangan makan barang haram. Haram zatnya, haram sifatnya, haram dari mana makanan itu datang. Jangan usahakan terlebih-lebih waktu hamil. Tapi kadang-kadang terpaksa makan. Kenapa? Bawaan ngidam. Betina ngidam minta ampun. Laki dekati gawe merengek-rengek. Kak aku kepengen nih ya Kak dengan mangga Indramayu. Kata lakinya mahal. Si kok jadilah Kak kepengen nih ya Kak nyeludaku 2 gelas keluar. Ya lah. Kate duit ngutang Kak dak di nyuwong gawe dak kate maling Kak sekali bae. Nah. Ya jangan nyuruh laki maling gara-gara ngidam ya kan. Jadi anda kata laki kamu pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai PT, pegawai toko, kamu tahu gajinya 5 juta, kamu hamil, mawat duit 5 juta, makan. Kapan mawat 6 juta? Tanya. Gaji kamu Kak selama ini 5, ini bawa 6, dari mana? Jawabnya seseran dek. Nah kalau pacak desak kan seseran cak mano Kak. Biasanya lanang kapan didesak marah. Banyak ikut tanya begawe dak makan baiklah. Nah, jangan makan yang 1 juta tu ambil njuk dengan ya yayasan atau panti. Kalau kamu makan khawatir kamu kecewa. Mak Bu ini sumbangan orang. Tanya. Cuma jarang nanya macam itu. Lah tahu gaji 5 juta apa tiap bulan bawa 6 bukan main. Alhamdulillah bawa 6. Kalunya rezeki budak dalam perut. Nah, ujung-ujungnya bulan depan cari lagi Pak lokak seseran. Maaf baik. Urusan kamu. Cuma pun nyampainya baik. Kecewa kamu. Ya. Makanya Bu kalau laki kamu galak mancing jingok. Agak mancing. Kapan dia balik mancing bawa ikan, jangan langsung di siang. Jangan. Ukur sesuai dak pancing ini dengan ikannya. Pancing kecil, ikan 20 kilo katik lokak mancing. Kaki bubuk kawan ditariknya segala macam. Ya, hati-hati. Ya. Ada kawan aku sayang dengan bini cantik ngidam, yang mancing terus. Satu hari mancing banyak nih dapatnya. Ikan dapat jeruk, dapat jambu, dapat pisang. Tanya bininya, alangkah banyak Kak, boleh hari ini ada ikan, ada jeruk, ada jambu, ada pisang. Jawabnya nak melicinkannya, ini dek pancing kakak ni pancing ajaib. Kalau ke sungai ngait ikan, kalau pucuk ngait jambu. Lah, jangan makan. Jangan makan. Kau nyampainya baik, urusan kamu. Kecewa gitu bacanya. Dekati manusia bersih, dekati. Cuman jangan, hati-hati baik. Berapa bulan tadi 7 bulan lagi.
7 bulan lagi, sekarang jam 10 kurang. Mana lagi kira? Kalau baru 2 bulan. 7 bulan lagi. Kalau kita sambung tahun depan baik kalau. Apa? Undang lagi baik macam aja. Apa? Laju. Laju lah. Nah, yang nak balik lah. Baru 2 bulan kan? Tujuh. Baiklah. Malam kemarin sampai 4 bulan, Pak. Malam. Ayo, masuk ke 3 bulan. Apa kata berjanji? Ya. Wa nataqat bihamlihi kuluda batil liquraishim bi pisahil alsunil arabiyah. Hamil pertama tanah gersang jadi subur tanaman tumbuh. Hamil kedua bulan buahnya masak dan cabang melengkung ke bawah. Hamil ketiga bulan bawah apa yang terjadi? Binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak kepunyaan suku kori di mana-mana mencerita Aminah hamil dengan ucapan yang fase. Ini binatang melata. Kibas berkumpul di padang pasir berunding-runding. Kamu tahu belum sekarang Aminah lah hamil. Itu. Ayam yang berkokok papa Aminah hamil. Onta berjalan dewean leher panjang mulut nyungak ngonyong berutu Aminah hamil, Aminah hamil, Aminah hamil. Ini dari bumi sampai tanaman sampai hewan ternak berbicara. Ya, berapa bulan? 3. Masih dah. Laju 4 bulan Aminah hamil apa yang terjadi? Wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal abwa. Singgasana kerajaan goncang mirip kena gempa, sementara berhala yang mereka semua terjungkal balik berantakan. Kenapa ini hubungannya? Muhammad inilah lambat-lambat akan mendobrakkan orang menyembah berhala untuk pindah menyembah Allah. Kaget rujukan dengan kalimat kul huwallahu. Ini ringkas baik Pak ya. Berapa bulan? 4. Nah, 5 bulan lagi. Lanjut Bu ya. Kepala kita lah. Panitia. 4 tadi ya? Ada lembur ya. 5 bulan Aminah hamil. Apa yang terjadi? Bacalah di bawahnya. Apa kata-katanya? Wa tabasyarat wuhusul masyariqi wal magharibi wa dawabuhal bahriyah. Binatang-binatang liar yang ada di sebelah barat dan timur, dan binatang-binatang yang di laut pun ikut riang gembira. Dari ular sampai ke harimau, sampai ke singa, sampai ke beruang, bukan main berkeliaran. Di pucuk burung berterbangan, hiruk pikuk sambil bersiul. Di laut keluar dan meloncat galau, ikan teri nyanyi, iwak sarden joget, lumba-lumba disko. Kira-kira inilah awal ikan lumba-lumba bisa melompat. Ya Allah. Berapa bulan? Dekat Bu, sabar Bu ya. Sabar ya, macam ya. Sabar ya. 6 bulan Aminah hamil. Apa yang terjadi? Wah tasatil awali muminas sururika sahumaya. Seluruh penghuni alam berpesta porah mendengar berita gembira. Seluruh penghuni alam, dari binatang paling kecil semut sampai binatang paling besar gajah bersorak-sorak, anjing-anjing berbunyi, segala macam kucing berbunyi. Di tengah-tengah sawah rombongan kodok berbunyi galau kayo. Berapa bulan? 6. Ayolah hampir. Siap-siap nak balik. Siap balik. 7 bulan Aminah hamil. Apa yang terjadi? Apa katanya? Wa busyiratil jinnu bi isli li zamanihi wa tuhikatil kahawa rahibatir rahbaniyah. Aminah hamil 7 bulan. Bangsa-bangsa jin merasa kesenangan, sementara tukang-tukang sihir ahli nujum kerusakan. Ada nama Bahira Rohib, dianggap mereka tokoh agama, getar ketakutan. Ya Allah.
Aminah hamil 7 bulan, bangsa jin bukan main merasa senang. Beda dengan zaman sekarang, ada yang cerita hamil 7 bulan kuntilanak ngamuk. Beda. Beda sekarang deh. Bangsa jin merasa kesenangan. Ya, tukang sihir kerusakan, ahli nujum ketakutan. Ada nama Bahirul Rohib, dianggap tokoh agama, bukan main. Kenapa? Ada apa ini terjadi? Ada apa ini terjadi luar biasa ini? Tidak mungkin terjadi selama ini. Sekarang terjadi, ada apa? 8 bulan Aminah hamil, ada di bawahnya wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fihula husnihi ta. Ada orang pintar, ada orang pandai datang. Tukang sihir jangan takut, ahli nujum jangan bingung. Bahirul Rohib, kamu tokoh agama, diam tenang baik. Apa? Ada nabi akhir zaman akan lahir. Sifatnya begini dan begitu. Kamu tahu dari mana? Aku baca dalam kitab-kitab terdahulu. Rupanya dalam kitab sebelum Quran sudah ada cerita Muhammad. Maka kalau nak pintar, nak pandai, banyak-banyak maco. Itulah maco, tidak nak pintar. Ya. Jadi kalau banyak maco, insya Allah pintar. Kita relax 5 menit dulu. Ada cerita. Jangan benar, tapi jangan disalah. Namanya cerita. Sebelum merdeka atau sudah merdeka, ada orang dari Tokyo, dari Jepang datang ke Indonesia. Dia membawa seekor gajah besar, membawa 1 unit mobil. Kenapa? Tujuannya dia nak nyari rakyat Indonesia yang pintar. Kalau pintar nak ditarik ke Tokyo, disekolahkan untuk diangkat menjadi manajer mobil Toyota. Cerita. Aku belum lahir. Dibuka untuk umum kami dari Tokyo ke Indonesia, membawa seekor gajah dan 1 unit mobil. Kami mencari anak-anak Indonesia yang pintar. Kalau dia pintar, bisa menjawab pertanyaan, berhak menerimakan 1 unit mobil, dan akan kami angkat dia menjadi manajer mobil Toyota. Cerita. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengangkat kaki gajah? Tidak boleh sulit rupanya bahaya. Ya, silakan naftar. Siapa boleh? Banyak naftar dari RT RW, termasuk Pak Lurah, naftar segala macam. Baca naftar, tokoh masyarakat, tokoh agama, naftar galo, boleh kata Jepang. Siapa baca itu antri. Pertama ngangkat kaki gajah, uang biasa, tidak terangkat. Kemudian ada aparat pakai baju dinas, tidak terangkat. Ada tokoh agama bawa tasbih, baca itu ke situ 7 kali, tidak terangkat. Ada preman kumis macam kawat, tidak terangkat. Ada tokoh masyarakat besar tinggi hampir 2 meter. Nah kalau bapak ini ngangkatnya, masih tidak terangkat. Gajah berapa ton? Ngiling kata orang Jepang. Dekati yang pintar Indonesia. Ya. Nah ada orang kecil-kecil macam aku. Boleh tak aku ngangkatnya? Kata Jepang boleh. Oleh karena memang zaman manusia galak ngejek nguyok, Pak, itu nah besar tinggi 2 meter, ngangkat, tidak terangkat, apalagi kamu kecil pendek, di lokanya. Nah kita kalau dicaci, dihina harus tinggi semangat. Ya, uang kecil lain dengan yang besar, yang lain ngangkat kaki gajah, ngandal otot, uang kecil ngandal otak. Ini beda. Ya. Kalau yang lain ngandal otot, gajah berapa ton tidak terangkat, orang kecil ngandal otak. Apa gawenya? Orang kecil tidak diangkat kaki gajah, dicucuknya dubur gajah, cos. Cucuknya dubur gajah. Nah gajah kesakitan ngangkat dewek. Nah ini kata Jepang kong hebat, yang lain melongok kalau. Ini segala macam. Kalau begitu yang kecil berhak mendapatkan 1 unit mobil. Wong kecil beli mobil. Inilah hebat. Kata Jepang masih ada seperangkat elektronik. Dia berhak membawa alat ini, bisa menjawab pertanyaan kedua. Kalau tadi yang ngangkat kaki gajah, sekarang lebih ringan lagi. Siapa bisa ngiling kepala gajah? Naftar lagi. Naftar lagi. Gantian, si kok pegang belalai, narik ngeliling, tidak bergerak. Si kok pegang gading, narik, tidak bergerak. Atau dijepit lehernya, tidak bergerak. Nah kata Jepang, mana orang kecil tadi? Datang orang kecil.
Memang hebat orang kecil. Tidak dipegangnya gading, tidak dipegang belalainya, tidak di dekatnya, dibisik di kuping. Jah, galak dak aku cucuk lagi dubur kau tuh. Ini uang pintar. Ini uang pintar rupanya. Dapat lagi uang kecil. Jadi uang kecil dapat 2 hadiah. Dapat mobil, dapat seperangkat elektronik. Ini uang kecil. Ya Allah. Nah, aku kadang-kadang aku merenung, apa aku ni pintar nih, anakku tidak. Ngapo? Kadang-kadang ceramah kalau dapat 2 amplop, kadang-kadang dapat. Dari masjid dapat, dari lurah dapat, kadang-kadang. Jadi inilah. Berapa bulan tadi? 8. Siap-siap labu nak balik berangkat. Ini terakhir ya. 9 bulan Aminah hamil, maaf bukan menghina segala betina, hamil 9 bulan bu hilang cantiknya, kapan berjalan tangannya diambil segala macam, tak lama mulut muncul, mata jelit ke pucuk. Bukan aku ngingok betina, bukan, tapi itu kenyataannya. Ini jangan dianggap pernah, maka ada bandingan. Berbeda durhaka dengan mak, dengan durhaka dengan bapak, berbeda. Kalau durhaka dengan bapak mati kaget, ditimpa kapuk 100 kilo nyampak dari pucuk. Durhaka dengan bapak ditimpa kapuk 100 kilo dari pucuk. Kalau durhaka dengan ibu ditimpa besi 100 kilo. Kilonya sama, ada kapuk, ada besi. Kalau kamu nak latihan besok boleh. Mama no caranya. Nak rasanya durhaka dengan bapak, besok ambil bantal kaguling tegak di pinggir jalan. Siapa lewat suruh mukul muka kita dengan bantal kaguling. Berapa kali? 100 kali. Itu bayangannya durhaka dengan bapak. Kalau kamu nak nyoba mana rasa durhaka dengan mak, besok tegak di pinggir jalan bawa linggis. Siapa lewat suruh kawan mukul linggis muka kita 100 kali, silakan. Kalau mati jangan nyari aku. Itu bedanya, ya. Jadi sama, ya. Aminah dengan kamu hamil ke depan juga. Apa yang terjadi? Baca yang terakhir ini, terakhir tidak habis. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba. Ketika Aminah sedang tidur, dia mimpi ada suara yang datang ngomong, Aminah, yang kamu kandung itu bukan sembarang manusia. Siapa ini? Sayyidina, penghulu umat manusia sedunia. Ini sebaik-baik makhluk. Kalau dia nak lahir, namakan dia Muhammad, dia akan dipuji orang sesudahnya. Semua menerima bahwa Muhammad diperintah namanya di dalam mimpi. Siapa yang datang itu? 9 bulan Aminah hamil, 9 Nabi datang tiap bulan. Hamil pertama Nabi Adam, hamil kedua Nabi Idris, hamil ketiga Nabi Nuh, hamil keempat Nabi Ibrahim, hamil kelima Nabi Ismail, hamil keenam Nabi Musa, hamil ketujuh Nabi Daud, hamil kedelapan Nabi Sulaiman, hamil ke-9 Nabi Isa alaihis. Aminah hamil 9 bulan ada Nabi yang datang. Bu, numpang tanya, kamu hamil 9 bulan siapa yang galak datang? Apa kuntilanak, apa tuyul, apa jin? Nah, lahirlah Muhammad. Dari mana dia lahir sama dengan kita Pak, dari sana juga. Sekarang zaman lebih maju, ada lahir dari sini namanya sesar. Ini zaman. Boleh tak? Bagus, ya. Ini hebatnya zaman. Lahir dari perut, ya. Bukan tidak mungkin 2090 betina melahir dari kaki. Siapa tahu dah. Ngapa zaman ilmu manusia makin berkembang. Namanya Muhammad. Nyusul dengan siapa ini? Dalam sejarah kamu sepakat sependapat. Muhammad nyusul dengan mak kandung Aminah, tapi tidak lama karena asinya kurang. Dia nyusul dengan betina dari Baduy, karena Baduy tanahnya subur, namanya Suwaibatul Islamiyah Halimatus Sa'diyah. Itu nyusul Muhammad. Ini zaman kita agak berubah. Bukan nyusul dengan Halimatus Sa'diyah, bukan nyusul dengan Suwaibatul Islamiyah. Sekarang kita nyusul dengan Sapiah. Siapa Sapiah? Sapi. Boleh apa tidak? Suarto pernah kujingok, ya. Pidatonya, ibu, kalau anak kamu ada, asi kamu ada, susulah dengan asi. Supaya apa?
Kasih sayang lebih tinggi kalau ada. Kalau udah kati, kasanolah jalan keluar dan solusinya. Kalau udah kati, kalau ada susu dengan ASI. Cuman kadang-kadang kita nih terlalu tino karir. ASI ada anak susu dengan sapia. Bukan tak boleh, cuman khawatir. Khawatir mudah-mudahan tidak terjadi. Maka ada kata kawan di rumah sakit, ada budak bayi nangis beda. Ada yang nangis suara manusia, ada suara sapi. Di depan tuh, boleh ya, boleh apa-apa, cuma hati-hati. Namanya adalah nama Muhammad, orang terpuji. Masih ada di sini yang nama Muhammad? Ada dak? Alhamdulillah. Man wulidalahu walad fal yusin ismahu adabahu. Siapa melahirkan anak, baguskan namanya, didik dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Nama itu adalah doa. Ada dak Pak? Ada dak Bu? Tetangga kamu nama lekat? Ada dak? Ada dak nama sangkut? Ada dak nama teguh? Ada dak nama paku? Ada dak nama kunci? Kalau nak bukti tanya dengan bapaknya, ngapa Pak nama kamu sangkut, anak kamu sangkut? Sebelumnya nama Denjuk, namanya Padilla, mati. Lahir lagi namanya John, masih mati. Yang kedua namanya kan Sakum, masih mati. Nah kecewa nama yang berikutnya Lekan, hidup. Awas hati-hati soal nama. Jangan ada nyanyi apalah arti sebuah nama. Nama sangat berarti. Ya segala macam. Ada cerita kawan kena pengaruh zaman di desa namanya bagus, namanya Ahmad Junaidi. 3 bulan pindah di Palembang. Jadinya bingung siapa? Dirubah namanya John Kennedy. Ya sama-sama itu. Tidak apa-apa urusan kamu, cuma sumbangan moral baik. Nah, Muhammad orang terpuji. Ada tak resep hidup supaya dipuji orang, walaupun jangan gila dipuji, yang dipuji hanya Allah. Ada 4 resep kalau hidup kita tidak dipuji. Dipuji manusia, dipuji oleh Allah. Ada 4 macam resep. Karena hari sudah jam 10 tahun depan baikku nyampainya. Tanggung. Ini hari jam 10. Terima kasih kamu udah balik. Artinya kamu masih menerima. Cuman kamu tak pikir dengan aku apa dah capek Pak Doli Tegak. Dah kata yang mikir. Dah kata yang tak pikir apa dah capek ceramah sama Tegak. Itulah gaya aku segala macam gaya. Karena hari sudah malam segala macam, maka kusiapkan dengan pantun segala macam ya. Ada pantun segala macam. Jual rumah beli kapal, ku seberang dulu beli roti. Penceramah yang ada akal, jam 10 berhenti. Ini kuni ada akal, jam 10 berhenti. Ya, ada pantun lagi segala macam. Yang kusumbang untuk bahan. Apa pantunnya? Anak remaja berjalan santai duduk di rumput alasnya tikar. Kalau acara kita selesai siapa yang nyemput tulah yang antar. Aku tuh ingatnya baik. Kenapa nak dipantun makan ketupat dengan pecal? Kok kenten laut meli pempek. Ada ustad nasibnya sial datang dijemput balik dewe. Alah banyak sejak. Ini pantun terakhir untuk pengurus masjid panitia termasuk dengan Pak Lurah. Ini pantun baik Pak, tolong didengar. Bagus kalau dipraktekkan. Beli korma dalam keranjang, nyampak di sumur dimakan ikan. Ceramah aku agak panjang, tolong honornya ditambahkan. Tenang baik, politik ada. Kalau aku sampai benar dari Allah, tapi aku yakin tidak segalanya benar. Itulah pribadi kami sendiri. Ya mohon maaf, ya kami tidak meraihkan namanya sampai S1, cuman kami hanya alumni Pondok Pesantren Nurul Islam Putra Putri Sri Bandung. Nah, ya kan, jadi kami tidak sampai S1. Ini dapat kami sumbangkan. Sekali lagi, ambil yang manfaatnya, terima kalau yang bagus, dan jangan ingat. Ingin bergabung dengan kami, silakan datang ke Tanjung Api-Api. Ya, tempo hari kami tinggal KM 7, rupanya naik 2 tingkat, tinggal KM 9. Di mana alamat lengkapnya mudah mencari kami. Kamu tujukan bendara, ada silakan auto yang terkenal, auto 2000 cuma 3 di Veteran Pelaju di sana. Di samping auto 2000 ada jalan lurus, kamu masukkan. Di belakang auto 2000 ada perumahan yang agak elit, namanya Perumahan Bendara Residen.
cuman ku tinggal di belakangnya. Terima kasih Bapak Ibu. Besok 2 acara akan kami hadirkan. Ini alhamdulillah dengan izin Allah terdaftar sudah sampai 28 tempat. Ya, terakhirnya yang baru daftar yaitu tanggal 21 Oktober Sabtu malam Minggu. Itu yang terakhir, yang sementara. Bapak Ibu kami hormati, tidak ada niat untuk mengajar, tidak ada niat mengguru nasihat, bukan. Tapi inilah namanya dakwah. Hanya mau mengingatkan, menyampaikan dan mengajak. Katanya kan dalam kalimat Al-Quran pertama, balighu anni walau ayat, sampaikan daripada aku 1 ayat, aku nyampai ayat, ya. Ada fazakir in nafa'atiz zikra, maka berilah peringatan bermanfaat zikir itu. Ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izat, ajak mereka ke jalan Allah dengan bijaksana, jangan memaksakan orang untuk dalam agama. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.